Nihilkan keberagaman Indonesia. Yakut Khalil tak layak jadi menteri, hingga ramai tagar pecat Yakut. Pecat dan periksa hartanya yang naik 11 kali lipat. Gelora.co, sebagai Menteri Agama, Yakut Khalil Qomas dinilai telah melakukan kekhilafan karena menyebut bahwa Kementerian Agama adalah hadiah negara bagi Nahdlatul Ulama NU. Pernyataan ini harus dijelaskan agar Menteri Agama tidak dianggap memuluskan sikap kolusi di kementerian yang dipimpinnya. Pernyataan itu jelas bernada kolusi dan perlu ada pernyataan tegas dari Menteri Agama jika ia khilaf dalam membuat pernyataan, jelas pengamat politik Deddy Kurniasyah kepada kantor berita politik Ermul Minggu malam 24 Oktober. Tanpa ada pengakuan khilaf dari Menteri Agama, Deddy menilai bahwa pernyataan tersebut itu setara dengan deklarasi kolusi. Menteri Agama akan dianggap melakukan pembiaran adanya mafia jabatan di Kementerian Agama tanpa mempertimbangkan kualitas dan kapasitas. Akibat sikap primordialis yang menghinggapi Menteri Agama, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion itu pun mengkhawatirkan upaya konsolidasi kebangsaan yang saat ini tengah dibangun. Artinya, Yakut tidak layak menduduki posisi menteri dan menyedihkan karena menihilkan keberagaman di Indonesia, tegasnya. Ada baiknya Presiden Jokowi menegur secara langsung dan keras. Lalu soal ramainya tagar pecat Yakut yang ramai di media sosial. Tagar pecat Yakut ini merupakan buntut dari pernyataan Menteri Agama Yakut terkait Kementerian Agama. Pecat dulu, periksa hartanya. Di masa pandemi hartanya naik 11 kali lipat. Tagar pecat Yakut, tulis @lelaki_5u. Mau sampai kapan provokator pemecah belah umat ini terus dibiarkan? Tagar pecat Yakut, cuit @Branda NJ. Tagar pecat Yakut, minim prestasi, banyak kontroversi, kata Yen Padu. Sementara, mestinya segenap warga dan elit negeri semakin dewasa dalam berbangsa dan bernegara. Namun, masih ada saja yang belum beranjak akil balik dalam berbangsa dan bernegara. Negara Republik Indonesia yang susah payah diperjuangkan kemerdekaannya oleh seluruh rakyat dengan segenap jiwa raga direngkuh menjadi miliknya. Inilah ironi keindonesiaan, suatu ironi bernegara yang sejatinya berlawanan arus dengan gempita aku Pancasila, aku Indonesia, aku Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI harga mati. Ironi sebagai bukti Indonesia ternyata belum menjadi milik semua. Kemudian Haidar Nasir menjelaskan bahwa Indonesia lahir dan hidup untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Haidar mengutip pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI yang menyatakan bahwa pendirian negara Indonesia adalah untuk semua. Kita hendak mendirikan suatu negara buat semua, bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua, kata Haidar seperti mengutip pidato Presiden pertama Republik Indonesia itu. Menurutnya, ketika ada warga atau elit bangsa atau golongan yang mengklaim Indonesia seolah miliknya dan diperuntukkan bagi diri sendiri atau kelompoknya, maka telah keluar dari pondasi yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa. Sama halnya bila muncul asumsi bahwa negara Indonesia yang tidak dikelola olehnya, maka salah semua. Pandangan, sikap, dan orientasi tindakan yang ironis seperti itu merupakan bentuk disorientasi berbangsa dan bernegara. Maka dari itulah, ia mengajak semua orang untuk memunculkan jiwa kenegaraan dalam berbangsa dan bernegara dengan meruntuhkan segala kesombongan diri di atas otoritas Sang Pencipta.
Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebelumnya menyatakan bahwa Kementerian Agama bukanlah hadiah dari negara untuk orang Islam. Namun, Kementerian Agama itu adalah hadiah dari negara untuk orang Nahdlatul Ulama. Saya bantah bukan. Kementerian Agama itu adalah hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum, tetapi spesifik untuk NU. Jadi wajar kalau NU itu memanfaatkan peluang yang ada di Kementerian Agama, kata Yakut pada webinar internasional RMI PBNU dalam memperingati Hari Santri 2021 pada Rabu lalu 2021. Menghadapi banyak masalah negara, Menteri-Menteri Jokowi malah banyak yang lebih mementingkan diri sendiri. BUMN menghadapi masalah besar pun kurang diperhatikan, sehingga Jokowi marah. Kalau Jokowi marah, ya marah sama siapa? Jokowi marah dan menyalahkan menteri atau kabinetnya, berarti Jokowi marah dan menyalahkan dirinya sendiri. Kabar tentang bursa Capres 2024 semakin panas. Banyak isu di luar sana, siapa bakal calon kuat yang akan mencalonkan diri sebagai Presiden Indonesia berikutnya. Di lain pihak, pengamat politik Rocky Gerung ikut menyuarakan pendapatnya tentang pemerintahan yang saat ini sedang berlangsung. Dalam channel YouTube miliknya, Rocky Gerung Official, ia bersama jurnalis senior Hersu Benu Arif selalu memberikan dialog-dialog tentang perkembangan yang terjadi di pemerintahan. Ia menyoroti kinerja pemerintah yang sekarang ini dinilai tidak sesuai dengan harapan rakyat. Bahkan menurutnya, mereka yang duduk di singgasana pemerintahan hanya mementingkan diri sendiri. Bahkan ia menyebutkan tentang kemarahan Jokowi saat tahu BUMN lagi sakit. Istana serius karena Presiden Jokowi memarahi dirinya sendiri itu, ungkap Rocky Gerung, seperti dilansir kabar Besuki dari YouTube Rocky Gerung Official. Rocky Gerung mengatakan seperti itu karena hendak menyinggung masalah BUMN sekarang ini yang membutuhkan dana untuk melanjutkan sistem tata kerja. Maka dari itu, ia mendeskripsikan bahwa pada saat ini BUMN sedang sakit dan membutuhkan asupan dana dari pemerintah. Ia menjelaskan sumber penyakit dari kekurangan dana BUMN berasal dari bank-bank yang masih dalam naungan BUMN. Pak Jokowi kalau mau cari bilang penyakitnya, itu harus datangi ATM-ATM BUMN, bank-bank BUMN. Nah, di situ akan ketemu sumber penyakitnya, ungkap Rocky Gerung. Menurutnya, Menteri BUMN yang saat ini menjabat adalah Erick Thohir tidak memperdulikan nasib BUMN. Entah itu bangkrut atau untung, menurutnya, Erick Thohir sudah tidak peduli. Karena dalam hal ini Erick Thohir ingin mempunyai modal untuk maju menjadi Capres 2024. Ya, memang Erick Thohir sudah nggak peduli BUMN mau bangkrut apa enggak. Yang penting dia hitung dia cukup modal untuk maju menjadi presiden, ujar Rocky Gerung. Bursa Capres 2024 kian hari, gosip ini yang berkembang di masyarakat dan pengamat politik semakin liar berkembang. Beragam tudingan terkait siapa yang maju menjadi Capres 2024 bermunculan, mulai dari Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, hingga Erick Thohir disebut akan ikut dalam pertarungan bursa Capres 2024. Namun nama-nama di atas masih belum memberi tanggapan terkait isu yang sudah berkembang di masyarakat itu.